Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan judul kami yang berjudul Parser Context Free Recursive Descan. Next. Kami beranggotakan satu Aldino Yogatama NIM 1741082, yang kedua Jessica Ayu Ningtyas Megawati 1741057, ketiga Leonardo DiCaprio 1741088, yang keempat ada Muhammad Rozikin 1741067, kelima ada Pananda Ditya Revaldi 1741056, dan terakhir Muhammad Iksan Alfandi 1741093. Oke, kita langsung saja ke materi. Parser Context Free Recursive Descan. Sebuah kalimat adalah gabungan dari berbagai item, dan item ini adalah gabungan dari item lain dan seterusnya sampai dipotong ke elemen-elemen seperti noun, adjective, dan sebagainya. CFG, Context Free Grammar, merupakan suatu cara untuk menyatakan struktur dari suatu tata bahasa. CFG ini mempunyai aturan sebagai berikut. Simbol 1, simbol 2, simbol di mana n lebih sama dengan 1. Simbol harus merupakan simbol bukan terminal, sedangkan simbol 1, simbol 2, simbol n dapat merupakan simbol terminal atau bukan terminal. Bentuk tersebut mempunyai arti. Simbol dapat diganti dengan simbol 1, simbol 2, simbol n. Contoh untuk tata bahasa Indonesia yang sederhana. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dino. S adalah simbol awal, FB frasa benda, dan FK frasa kerja. Disebut simbol bukan terminal. Sedangkan sifat benda dan kerja merupakan simbol terminal. Simbol terminal ini umumnya menunjukkan kategori dari suatu kata, contoh kalimat Andi makan roti. Parser tree. Contoh berikut adalah analisis struktur dari sebuah tata bahasa Indonesia, di mana contoh aturan yang telah dibuat di atas dibuat penguraiannya parser tree dan dicontohkan dalam kalimat Andi makan roti. Tabel keterangan diawali dengan S adalah sentence atau kalimat, FB frasa kata benda, FK frasa kata kerja. Lalu pada parser tree atau penguraiannya diawali dengan huruf S, lalu FB frasa benda yaitu Andi, lalu frasa kerja yaitu makan, lalu diturunkan lagi jadi FB frasa benda yaitu roti. Parser Recursive Descan menggunakan kumpulan rutin rekursif di mana menurunkannya melalui production rule sampai kalimat selesai ditelusuri. Parsing turun berulang atau recursive Descan parsing merupakan suatu metode analisis sintak puncak ke bawah yang dilakukan dengan menjalankan suatu himpunan dari prosedur secara berulang atau rekursif untuk memproses input. Untuk membentuk parser context-free recursive descent dibutuhkan beberapa vocabulary database. Next. Ini ada dua cara umum yang dilakukan untuk melakukan penguraian suatu kalimat. Yang pertama, top-down parsing, dan yang kedua, bottom-up parsing. Contoh top-down parsing untuk kalimat Andi makan roti adalah sebagai berikut yang tertera di dalam tabel. S yaitu keterangannya adalah sentence atau kalimat. Kemudian FB itu frasa kata benda dan FK frasa kata kerja. Jadi FB-nya benda itu ada Andi, kemudian kata kerja yang digunakan adalah makan, kemudian disambung dengan kata benda lagi yaitu roti. Jadi ketika digabung menjadi kalimat Andi makan roti. Penurunan top-down parsing dari contoh di samping adalah sebagai berikut. Simbol awan atau non-terminal diuraikan menjadi FB atau frasa kata benda dan FK frasa kata kerja.
Karena FB dan FK merupakan simbol non-terminal, maka harus dibuat uraiannya atau diturunkan untuk mendapatkan simbol terminal. 2. Lalu FB diturunkan atau diuraikan menjadi benda, sedangkan FK akan diuraikan selanjutnya. 3. FK diturunkan atau diuraikan menjadi kerja dan FB. 4. Lalu token benda diturunkan atau diuraikan menjadi andi. 5. Lalu token kerja diturunkan atau menjadi makan. 6. Selanjutnya FB yang masih simbol non-terminal harus diuraikan menjadi benda. 7. Benda lalu diturunkan menjadi roti. Cep G artian lain adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi. Ini gambarnya contohnya. Batasnya hanyalah ruas kiri buka kurung A tutup kurung adalah sebuah simbol variabel. Ya. Derivation tree atau persist tree digunakan untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh, terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awal S. Di sini ada contohnya. Selanjutnya, derivation. Yang ke-1, leftmost derivation. Suatu penguraian atau penurunan dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkiri yang diuraikan. Yang kedua, rightmost derivation apabila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan disebut rightmost derivation. Next, sekian dan terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, itu hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.